Yang pertama itu indigo pera. Nah, sahabat-sahabat sekalian, indigo pera ini sangat baik kita manfaatkan sebagai hijauan pakan ternak, sebab mengandung protein kasar 27,9%, serat kasar 15,25%, kalsium 0,22%, dan fosfor 0,18%. Indigo pera ini, sahabat-sahabat sekalian, merupakan tanaman pohon sehingga dapat kita panen secara berkala tanpa harus kita tanam kembali setiap panen. Umur panen pertama yaitu sekitar 6 sampai 8 bulan setelah pemindahan ke areal tanam, dan 45 sampai 60 hari untuk pemanenan kedua dan seterusnya. Jadi kita pemanenannya, sahabat-sahabat sekalian, boleh dengan memotong atau pemangkasan. Nanti tunasnya akan tumbuh kembali. Nah, yang perlu juga kita pahami bahwa dapat juga kita budidayakan di dalam pot. Indigo pera sangat potensial untuk kita kembangkan sebagai pakan ternak di masa depan, sahabat-sahabat sekalian, seperti ternak sapi, kambing, kerbau, kelinci, maupun unggas, yaitu ayam, bebek, entok, angsa, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk budidayanya boleh dengan sistem cangkok seperti ini, boleh juga dengan stek, atau boleh juga dengan biji. Namun kita sebaiknya memilih dengan sistem cangkok, sahabat-sahabat sekalian. Mengapa? Karena kalau dia dengan sistem cangkok, akarnya dia cepat tumbuh, dan saat kita pindahkan nanti dia cepat besar sehingga masa panennya bisa cepat, sahabat-sahabat ternak sekalian. Nah, yang kedua yaitu kaliandra. Nah, daun kaliandra ini, sahabat-sahabat pecinta ternak sekalian, memiliki kandungan gizi yang baik, yaitu protein kasar 25,08%, serat kasar 10,02%, lemak kasar 6,86%, kalsium 1,84%, dan fosfor 0,03%. Tanaman kaliandra dapat tumbuh dengan baik pada tanah yang tidak begitu subur, sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau tanahnya agak gersang pun tanaman ini bisa tumbuh dengan baik. Untuk masa panen perdananya bisa kita lakukan pada usia kaliandra 8 sampai 10 bulan. Menariknya, sahabat-sahabat sekalian, tanaman kaliandra ini setelah ditebang bisa tumbuh tunas baru, mirip dengan indigo pera tadi ya, yang pertama tadi. Jadi dia pemanenannya sistem main pangkas saja, sahabat-sahabat sekalian, dan sudah bisa kita panen kembali 12 minggu kemudian atau 12 minggu sekali. Bahkan dari beberapa literatur menyebut bahwa kaliandra ini bisa tumbuh hingga 10 tahun, bahkan lebih bila kondisi tanahnya sangat optimum. Dapat juga kita budidayakan di dalam pot ya, sahabat-sahabat sekalian. Dapat kita gunakan sebagai pakan ayam, bebek, entok, dan sapi, kambing, maupun domba ya. Nah, yang ketiga yaitu rumput odot. Nah, rumput odot ini memiliki protein kasar 14%, protein kasar batang 8,1%, protein kasar daun 14,35%, kadar lemak kasar batang 0,91%, kadar lemak kasar daun 2,72%. Rumput odot dapat kita panen pertama kali pada umur 70 sampai 80 hari, sahabat-sahabat sekalian. Beberapa ciri yang bisa diamati saat rumput odot siap panen adalah saat ruas batang sudah mencapai ukuran 15 cm. Untuk panen selanjutnya bisa 35 sampai 45 hari pada musim penghujan
atau 40-50 hari pada musim kemarau. Namun banyak juga ternak atau peternak unggas yang memberikan rumput odot ini sebagai pakannya. Jadi mereka atau kita bisa memberikan yaitu rumput odot yang masih usia muda, sahabat-sahabat sekalian. Kelebihan lainnya dapat juga dibudidayakan dalam pot rumput odot ini ya. Rumput odot mempunyai potensi yang sangat tinggi sebagai pakan ternak seperti sapi, kambing, domba. Namun bisa juga kita berikan ke unggas jika kita cacat dengan halus, atau kita berikan yang masih muda secara langsung untuk ayam-ayam kita, sahabat-sahabat sekalian. Yang keempat yaitu ajola. Nah, sahabat-sahabat pecinta ternak sekalian, tumbuhan ajola memiliki kandungan protein kasar yang cukup tinggi, yaitu sekitar 23-30%, serta memiliki kandungan lignin yang rendah sehingga mudah dicerna oleh ternak kita. Oleh karena itu, tumbuhan ajola cocok untuk kita manfaatkan sebagai campuran pakan ternak, sahabat-sahabat sekalian. Meskipun budidaya idealnya harus dilakukan di dalam kolam tanah, tetapi kolam buatan seperti bak dan kolam terpal bisa kita buat menyerupai bibit aslinya. Bahkan sahabat-sahabat sekalian, di ember-ember atau wadah kecil bisa juga kita budidayakan. Tumbuhan ajola yang sehat memiliki kecepatan pertumbuhan 35% per hari. Umurnya sudah bisa kita panen dalam waktu 5-15 hari. Tumbuhan ajola ini cocok untuk dimanfaat sebagai campuran pakan ternak, khususnya itik, ayam, kambing, sapi, dan kelinci. Kemudian yang kelima yaitu maggot. Maggot memiliki kandungan protein mencapai 40-45% berat keringnya. Kandungan nutrisi lain dalam maggot diantaranya adalah lemak 30-35%, abu 11-15%, kalsium 4,8 sampai dengan 5,1%, dan selebihnya mineral. Proses panen maggot BSF biasanya bisa kita lakukan saat usia sudah memasuki 35 hari, atau bisa kita lakukan sesuai dengan keperluannya, sahabat-sahabat sekalian. Maggot untuk pakan ternak bisa dijual dalam bentuk maggot basah atau hidup, atau dalam bentuk maggot kering yang dapat dilakukan dengan cara pengopenan. Sahabat-sahabat sekalian, maggot merupakan pakan ternak dengan protein tinggi yang baik kita gunakan untuk ternak unggas. Namun bisa juga diolah menjadi tepung maggot sehingga bisa kita berikan ke sapi, kambing, domba, atau hewan lainnya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, sahabat-sahabat sekalian, untuk maggot ini kalau kita masih berada di pinggiran kota, ini masih sangat banyak dari alam liar. Jadi bisa kita pancing dari alam liar, atau kalau kita tinggal di pedesaan, maka masih sangat mudah untuk memancingnya dari alam liar, sahabat-sahabat sekalian. Selanjutnya yang keenam yaitu cacing tanah. Meskipun hidup di lingkungan yang terbilang kotor, tapi ternyata sahabat-sahabat sekalian, cacing tanah justru bisa menjadi sumber nutrisi bagi ternak. Jenis cacing ini mengandung banyak vitamin dan mineral seperti vitamin B kompleks, zat besi, fosfor, kalsium, magnesium, dan asam amino. Kandungan proteinnya juga sangat tinggi, sahabat-sahabat sekalian, yaitu sekitar 72% sampai 84,5%. Sedangkan masa panen cacing sebaiknya adalah 3-4 bulan bila ingin kita kembangkan. Tapi bila cukup untuk dijual dan indukan beli lagi,
maka usia 40 hari sebenarnya sudah bisa panen, sahabat-sahabat sekalian ya. Karena tanpa menjadikan indukan 40 hari sudah bisa panen. Cacing merupakan salah satu sumber protein yang baik bagi unggas, yaitu ayam, bebek, angsa, entok, dan lain sebagainya, sahabat-sahabat sekalian. Lalu berikutnya yang ketujuh yaitu keong mas. Nah, keong mas ini mengandung berbagai jenis asam amino dengan komposisi histidin 2,8%, arginin 18,9%, isoleucin 9,2%. Nah, apa ini artinya sahabat-sahabat sekalian? Artinya di sini bahwa keong mas sangat baik kita jadikan menjadi pakan unggas. Nah, siklus hidup keong mas kurang lebih adalah 60 hari dengan masa produktif antara 60 sampai dengan 3 tahun ya, sahabat-sahabat sekalian. Keong mas merupakan salah satu sumber protein yang baik bagi unggas, ayam, bebek, angsa, dan entok. Nah, sahabat-sahabat sekalian, dalam budidaya keong mas ini bisa kita lakukan di kolam beton atau kolam terpal. Nah, yang jadi pakan dari keong mas ini, sahabat-sahabat sekalian, hanya dedaunan. Nah, yang paling dia doyan itu yaitu daun talas dan batang talas itu. Kalau itu kita berikan, maka dia akan cepat mengkonsumsinya karena lunak ya, sahabat-sahabat sekalian.